bahan untuk membuat sup ayam kuah bening ini. Di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, 2 iris jahe, sedikit kayu manis dan merica bubuk. Saya di sini hanya mengiris bawang merah dan nanti bawang putihnya akan saya geprek ya. Jadi dengan mengiris atau menggeprek bahan-bahan nanti akan menghasilkan kuah sup kita menjadi bening ya, nggak keruh dan nggak tampak kotor. Nanti ini untuk merica kita blender halus atau mau diulek silahkan. Dan untuk sayurannya di sini saya menggunakan wortel, kentang, juga buncis. Tergantung selera teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menambahkan jamur atau tahu atau kacang panjang atau apa silahkan saja, atau kol ya. Silahkan tergantung dari selera kita masing-masing. Bumbunya sangatlah sederhana tetapi akan menghasilkan rasa sup ayam kuah bening yang sangat istimewa. Di sini kita mulai mengiris wortel, saya mengirisnya seperti ini aja. Ini tergantung dari selera teman-teman semua ya. Mau mengirisnya seperti apa? Mau seperti dadu atau lebih tebal dari ini silahkan. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dan dipermudah segala urusan. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kebahagiaan dalam hidup bersama keluarga tercinta. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selama ini telah memberikan support dan dukungan ke channel saya. Juga kepada teman-teman yang baru mengklik, yang baru menonton video saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Dan kalian juga boleh share ke sosial media yang kalian punya ya. Nah, di sini lanjut untuk mengiris kentang. Jadi ini setelah diiris nanti akan saya cuci ulang kembali ya. Nanti akan saya beri tips bagaimana membuat sup ayam dengan kuah bening, nggak keruh dan tidak tampak kotor. Dan untuk buncis kita lakukan hal yang sama. Di sini saya hanya mengiris agak panjang ya buncisnya. Saya itu nggak punya stok daun bawang dan daun seledri. Saya hanya punya daun bawang sedikit dan itu juga nggak warna hijau banget. Di sini ada ayam sebanyak 1,5 kilo yang sudah saya potong kecil seperti ini ya. Sudah saya beri perasan air lemon dan garam dan saya cuci ulang bersih kembali. Di sini saya akan memanaskan minyak goreng untuk menumis bawang merah iris dan teman-teman tadi ya. Kita masukkan bawang merah setelah minyak panas. Lalu masukkan bawang putih geprek, jahe iris, dan kayu manis ya. Nah, tips pertama untuk membuat sup ayam supaya kuahnya bening, nggak kotor, nggak keruh. Di sini kita hanya mengiris bawang merah dan mengiris bawang putih. Tapi di sini saya untuk bawang putihnya saya geprek ya. Kemudian tadi itu saya beri merica yang sudah saya haluskan dengan blender ya. Kita tumis sampai wangi. Dan setelah wangi kita masukkan potongan ayam yang sudah saya cuci bersih untuk kedua kalinya. Ini saya masukkan potongan ayamnya di bahan tumisan supaya ayamnya itu akan meresap ya, bumbu-bumbunya akan meresap di dalam ayamnya. Ini kita aduk seperti ini, kita biarkan kurang lebih 3 menit, masak selama 3 menit sampai ayamnya berubah warna seperti ini dan bisa kita tambahkan air matang. Lalu kita masukkan sedikit garam, sedikit penyedap.
Dan ini udah mendidih ya. Tuh lihat kuahnya bening bukan? Sangat bening. Jadi tampak cakep, cantik dilihat dan juga enak rasanya. Kemudian setelah mendidih tadi kita masukkan potongan wortel dan potongan kentang. Kita masak kurang lebih 1 menit ya. Nah ini sudah kurang lebih 1 menit. Nah itu ayamnya juga udah mulai mateng dan empuk. Kita tambahkan buncis. Dan kita masaknya nggak usah lama karena buncisnya buncis muda. Jadi kita masukkan dalam kondisi mendidih seperti ini. Kita biarkan kurang lebih 1 menit juga udah mateng. Bisa kita matikan api kompornya. Dan ini dia sup ayam kuah bening kita sudah matang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kuahnya bening banget kan? Lanjut, saya akan membuat tempe goreng tepung. Di sini saya punya setengah tempe, ini sisa kemarin, tapi masih bagus ya. Karena pada saat saya beli tempe itu, saya selalu mintanya yang fresh ya, yang baru bikin. Dan ini saya iris-iris. Ini maklum ya, namanya emak-emak di dapur, nggak jauh-jauh dari air. Kalau habis pegang ini pegang itu selalu cuci tangan pakai air gitu. Nah makanya tangan saya itu selalu selalu basah gitu. Walaupun kadang dilap, namanya buru-buru ya. Jadi ngelapnya itu nggak tuntas banget sampai kering gitu. Dan untuk bumbunya, untuk bahan tepung dan bumbunya itu hanya menggunakan ketumbar dan bawang putih serta garam juga penyedap. Dan tepung yang saya gunakan itu tepung terigu, tepung beras dan tepung tapioka. Ini minyak sudah panas, kita masukkan potongan tempe yang kita balur dengan tepung ya. Tempe ini salah satu makanan favorit keluarga kami, favorit banget tempe tahu. Tapi untuk keluarga saya itu senangnya tempe yang digoreng tepung seperti ini. Kalau suami saya senengnya yang sedikit garing, kalau anak-anak saya senengnya yang tipe-tipe mendoan gitu ya, yang lunak-lunak bonyok seperti mendoan. Dan itu tadi digoreng sampai matang dan sampai potongan tempe habis ya. Dan di sini saya mau bikin sambal terasi tapi dengan menggunakan cabai mentah. Di sini ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Nanti itu cabenya, cabai merah dan cabai merah dan cabai rawit itu saya ulek mentah, dan untuk bawang merah bawang putih itu akan saya tumis ya. Saya tumis sampai layu. Teman-teman silahkan mencoba resep sambal terasi dengan cabai mentah. Ini enak banget ya. Dan di sini ada tomat, potongan tomatnya juga nanti akan kita tumis bersama dengan bawang merah dan bawang putih. Juga saya tambahkan terasi ya. Nah ini untuk terasi saya senengnya yang terasi ini. Ini tuh enak banget, bisa kita goreng sebentar maupun dalam kondisi mentah kita olah juga enak. Dan di sini saya masukkan sedikit penyedap dan sedikit garam. Dan kita ulek ya.
Karena saya menggunakan cabai merah besar ya, jadi itu agak susah nguleknya, apalagi kondisi dalam mentah seperti itu. Sambil menunggu itu ya ulekannya tadi itu, saya mau menumis tomat, bawang merah dan bawang putih juga terasi. Nah, seperti ini ya, kita tumisnya sampai semua bahan itu layu. Nah, ini udah layu tadi, kita matikan api kompor dan ini dia cabai yang sudah saya ulek ya, diulekkan kita masukkan dalam kondisi panas bahan tumisan tadi, yaitu tomat, bawang merah, bawang putih juga terasi. Lalu kita ulek sampai tercampur rata ya. Kalau saya sekeluarga juga senengnya itu sambal yang nggak bener-bener halus ya, jadi masih ada tekstur kasarnya dari cabai, bawang maupun tomatnya. Itu tuh enak banget, ada sensasi rasa yang berbeda kalau menurut saya dan suami. Tapi itu tergantung dari selera masing-masing ya, kan ada orang itu yang senengnya sambal halus, ada yang seneng sambalnya itu setengah kasar seperti ini gitu. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau saya sambal senengnya itu cuma simple garam, penyedap. Kadang kalau lagi ada kaldu, saya tambahkan kaldu. Tapi kalau saya kan lagi kosong stoknya, yang kadang itu pakai gula putih. Tapi kali ini saya nggak tambahkan gula putih ya. Dan ini saya cukup ya, menurut saya sudah cukup ke tingkat kealusannya. Dan kita siram dengan minyak sisa menumis tomat, bawang merah, bawang putih tadi dan terasi dalam kondisi panas-panas ya. Kita siram di sambal kita, di atas sambal kita tadi. Lalu kita aduk yang rata. Masya Allah, ini rasanya nikmat banget. Walaupun menggunakan cabai mentah, tapi rasanya nggak kalah nikmat dengan cabai yang kita tumis. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih telah menonton video saya.